Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dalam mata pelajaran Sosiologi untuk kelas 12 IPS. Ini pekan kedua di bulan Oktober dan materi kita yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini mengenai ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial mungkin sudah tidak asing lagi kalian dengar, atau mungkin kalian pernah mendengar atau baru saja mendengar. Nah, ketimpangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketimpangan itu berarti kepincangan, berarti adanya berat sebelah, tidak seimbang. Nah, itu yang dimaksudkan ketimpangan. Berarti bagaimana dengan ketimpangan sosial? Berarti adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan tatanan sosial. Seperti itu. Seperti apa? Nah, simak video ini sampai selesai. Ketimpangan sosial di sini mencakup banyak aspek, misalnya pada gender, ketimpangan dalam gender, kemudian ketimpangan dalam kesehatan, ketimpangan dalam pendidikan, ekonomi, kemudian bagaimana kehidupan si kaya dan si miskin, kemudian ketimpangan dalam hal lain, misalnya dalam pendapatan, bagaimana kelas atas dan bagaimana pendapatan kelas bawah seperti itu. Dan ketimpangan di sini dapat menimbulkan kemiskinan. Dalam hal ini, ketimpangan berkaitan dengan pengangguran, sehingga pengangguran dalam jangka waktu yang lama, maka itu akan menimbulkan atau menyebabkan kemiskinan. Nah, kalian bisa lihat bagaimana potret atau contoh dari ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Ini kalau di masyarakat, di perkotaan ini sangat terlihat sekali, sangat signifikan untuk kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan begitu. Namun ketika di pedesaan memang ini sangat sedikit sekali untuk kita bisa lihat karena kehidupannya hampir sama rata begitu. Tetapi kalau di kota itu biasanya golongan kelas atas itu akan memperlihatkan eksistensinya, memperlihatkan bagaimana kehidupan mereka seperti itu. Dan itu jelas akan sangat terlihat bagaimana kehidupan dengan si kaya dan si miskin. Baik, mari kita pahami lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, perlu kalian ketahui untuk dikaji bahwa ketimpangan sosial itu terjadi dari adanya perubahan sosial dan arus globalisasi. Nah, memang bahwa globalisasi di sini membawa peningkatan ya, potensi peningkatan standar hidup, memudahkan akses informasi dan teknologi. Namun, ternyata itu dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya nih dalam teknologi, nah untuk mengakses informasi, si kaya itu akan lebih mudah sekali untuk bisa mendapatkan informasi atau sekedar mengaksesnya melalui pesawat telepon misalnya, atau melalui internet dan lainnya dengan media laptop dan lainnya. Tetapi untuk golongan kelas bawah tentu itu akan menyulitkan begitu. Nah, seperti itu yang dimaksudkan dari ketimpangan sosial sebagai akibat dari arus globalisasi, begitu ya. Dalam hal lain, misalnya dalam ketimpangan demografis, tentu ini berkaitan dengan penduduk, bagaimana persebaran penduduk, bagaimana tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang begitu antara wilayah A, wilayah B, dan wilayah lainnya. Itu yang dimaksudkan ketimpangan, adanya ketidakseimbangan seperti itu. Selanjutnya, pendidikan nih, ketimpangan dalam bidang pendidikan. Tentu ini sangat menjadi pembeda ya, bagaimana dari segi fasilitas, kualitas dan kuantitas. Misalnya bagaimana pendidikan di daerah perkotaan, di kota-kota besar, misalnya seperti di Jakarta, dengan pendidikan dari kita bandingkan dari segi kualitasnya yang justru itu di daerah pedesaan. Nah, tentu akan sangat berbeda sekali ya. Yang sama halnya dengan ketimpangan dalam fasilitas kesehatan, tentu akan menjadi pembeda dari segi fasilitas, kualitas, dan kuantitasnya. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan di kota-kota besar dan fasilitas kesehatan yang justru itu di pedesaan atau perkampungan. Nah, kalau di kota-kota besar mampu didirikan rumah sakit bertingkat puluhan tingkat ya, tetapi kalau di pedesaan mungkin hanya sekedar fasilitas layanan kesehatan. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Selanjutnya, ketimpangan dalam gender atau dilihat dari perspektif gender. Nah, bagaimana yang dimaksudkan ketimpangan dalam gender? Nah, misalnya gini, perempuan itu ketika dibandingkan dengan laki-laki, tentu perempuan hanya menduduki posisi di bawah laki-laki.
dan biasanya laki-laki akan dianggap yang paling kuat begitu. Sehingga di sini perempuan mengalami diskriminasi. Nah, bagaimana yang dimaksudkan? Nah, perempuan di sini hanya untuk mengurusi urusan sumur dan dapur saja misalnya, atau hanya menduduki posisi bahwa perempuan hanya bertugas untuk melanjutkan atau memberikan keturunan saja, tanpa bisa perempuan memiliki hak yang sama tanpa pembatas dengan laki-laki untuk berkarya dan berpesta dalam kancah kemajuan dunia. Misalnya dalam pengambilan keputusan atau dalam peran-peran sosial. Nah, perempuan di sini mengalami dipandang sebelah mata dibandingkan dengan laki-laki begitu, karena laki-laki dianggap paling mampu dalam pengambilan keputusan maupun dalam peran-peran sosial, padahal kan tidak mesti seperti itu, tidak selalu begitu ya, karena perempuan juga sebetulnya memiliki potensi yang sama. Yang selanjutnya mengenai ketimpangan dalam budaya. Nah, ketimpangan dalam budaya ini erat dengan kaitannya konsumerisme, dengan habit atau kebiasaan hidup, perilaku hidup ya, dengan konsumerisme ataupun dengan hedonisme begitu. Nah, tentu ini sebagai akibat dari adanya arus globalisasi tersebut begitu. Dan lebih memudahkan untuk arus budaya asing itu lebih masuk lebih mudah dengan perilaku hidup kita, dengan kebiasaan hidup kita. Nah, sedangkan bagi golongan tertentu itu tidak mungkin bisa berperilaku seperti itu begitu. Baik, kalian sudah memahami bagaimana bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Ini sangat mudah sekali untuk kita temukan dan kita kaji dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai ketimpangan sosial lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi, karena ini menyangkut dengan faktor pendorong terjadinya ketimpangan sosial dan kira-kira apa ini dampaknya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.